Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Farihani Zomia, mahasiswa Ekonomi Islam 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penaklukan kota Konstantinopel di masa kekhalifahan Utsmaniyah yang merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Islam. Penaklukan Konstantinopel ini dilakukan di masa Sultan ke-7 dari Kerajaan Utsmaniyah. Beliau adalah Mehmed II atau yang biasa dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Konstantinopel adalah kota yang paling tidak bisa ditembus di dunia pada saat itu. Penasaran kan bagaimana hebatnya beliau? So check it out. Kota Konstantin awalnya dikenal sebagai ibu kota Bizantium. Di usia 1000 tahun, menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi pada 330 Masehi dan dinamai Konstantinopel. Namun, pada 1453, bangsa Turki di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel yang pernah menjadi jantung wilayah Bizantium dan menjadikannya ibu kota Kekaisaran Utsmani baru yang dinamakan Istanbul. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum Muslim. Diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika menggali parit pada perang Khandaq, beliau mengatakan, "Sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh tentara Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan." Sabda Rasulullah inilah yang Muhammad Al-Fatih jadikan sebagai salah satu program terbesarnya ketika ia memimpin. Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari Kerajaan Utsmaniyah, keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin. Didikan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi, dan berani. Sewaktu masih kecil, memiliki kemampuan dalam berbicara multibahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Persia, dan bahasa Arab. Ia juga telah menghatamkan Al-Quran 30 juz secara fasih dan lancar. Karena kecerdasannya itu, Al-Fatih diangkat menjadi pemimpin Kerajaan Utsmaniyah pada saat umurnya yang masih muda, ketika 19 tahun. Meskipun Konstantinopel telah dikepung berkali-kali sebelumnya, namun tidak ada yang bisa menaklukkan. Ternyata tidak cukup kuat untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel yang dibuat dengan sangat rumit. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perangnya yang sangat cerdas dan luar biasa bagi Al-Fatih. Al-Fatih mengumpulkan pasukan besar sebanyak 4 juta prajurit dengan taktik perang yang dilancarkan dari darat. Penaklukan berlangsung kurang lebih 50 hari dari tanggal 6 April sampai 29 Mei 1453. Dipelopori oleh serangan meriam besar yang menghantam dinding untuk membuka lubang pasukan Utsmani menembus kota. Dia dan pasukannya mengepung kota melalui laut dan darat, diikuti dengan langkah yang tak terduga, yaitu menaikkan kapal perang dengan melumuri minyak ke daratan di sekitar Galata, di sisi Istanbul modern yang kurang dari 1 malam. Keesokan harinya, Bizantium panik dan tidak menyangka bahwa pasukan Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal perang mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kejadian penaklukannya secara detail. Pada tanggal 23 Maret, semua persiapan penaklukan Istanbul dilakukan di Edirne, dan Al-Fatih berangkat dari Edirne bersama pasukannya yang membawa meriam besar. Seminggu setelahnya, Fenolian menutup pintu Golden Horn dengan rantai besar di pintu masuk pelabuhan dalam air. Tanggal 5 April, Al-Fatih dan pasukannya mulai mendekati Konstantinopel dan pengepungan dimulai dengan penembakan meriam besar. Lalu pada tanggal 12 April, Angkatan Laut Utsmani datang mendekati pelabuhan Konstantinopel yang terdiri dari 145 kapal, termasuk 12 kapal dan 25 kapal pengangkut dan kapal kecil. Tanggal 22 April, kapal Utsmani dipindahkan ke Golden Horn melalui darat. Lalu
Giacomo Cocco yang ditugaskan untuk membakar kapal-kapal Utsmani saat itu gagal dan tewas dalam kapal yang tenggelam. Tanggal 13 Mei, serangan di tembok Istanbul masih berlanjut. Namun di sisi lain, pasukan Utsmani menggali terowongan di bawah benteng untuk memasuki kota. Lalu tanggal 16 Mei, suara penggalian terdengar di kota. Pasukan Bizantium melihat dan memblokir terowongan. Pada tanggal 23 Mei, Al-Fatih mengirim utusan lain ke Kaisar untuk terakhir kalinya, tetapi tawarannya tetap ditolak. Lalu pada tanggal 29 Mei, pasukan Utsmani melancarkan serangan di jam-jam pertama. Utsmani melakukan serangan terakhir dalam 3 gelombang. Selama 2 jam pertama, Bashi Bazouk menyerang tembok, dan setelahnya pasukan Anatolia menggantikan. Yang terakhir, para Janissary masuk. Pada pagi hari, pasukan Utsmani berhasil masuk melalui pintu yang bernama Kerkoporta dan memasang bendera Utsmani di atas pintu benteng. Lalu Al-Fatih memasuki kota di sore hari. Dia langsung pergi ke Hagia Sophia dan berdoa. Penaklukan itu mengakhiri kekaisaran Bizantium yang berusia 1058 tahun. Abad pertengahan berakhir dan Istanbul menjadi ibu kota baru bagi kekaisaran Utsmani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.